Selamat siang Mbak Anita. Halo, selamat siang juga, Kak. Ya Mbak Anita ini dari mana nih tadi? Aku kebetulan tadi tuh abis main sih, Kak. Tadi abis kelas, terus main sebentar, terus kesini. Oke, terima kasih ya Mbak Anita sudah mau menyempatkan waktunya ke sini. Iya, sama-sama, Kak. Ya, perkenalkan kembali, saya Krisdayanti Yulianti, bisa dipanggil Tika. Saya sebagai konselor kamu yang akan melakukan konseling bersama kamu. Oke, jadi di dalam konseling ini kita Mbak Anita bisa bercerita apapun yang mau Mbak Anita ceritakan terkait masalah Mbak Anita, apa yang dikhawatirkan dan mengganggu pikirannya Mbak Anita itu sendiri. Itu ya Mbak Anita. Tapi ketika konseling dimohon untuk tidak menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Di situ Mbak Anita termasuk saya. Iya, baik, Kak. Oke, kita akan mulai konseling kita selama sekitar 30 sampai 40 menit ya Mbak Anita. Oke. Gimana hari-hari Mbak Anita akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini tuh kayak apa ya, Kak ya? Kayak bisa dibilang abu-abu gitu, Kak. Maksudnya abu-abu tuh gimana Mbak? Kayak apa ya? Kayak aku tuh kesehariannya itu kayak kalau semisal nih ya, aku kayak menyuarakan sesuatu gitu jarang banget di ini sih di keluarga itu kayak apa ya, kayak langsung mengiyakan pendapatku gitu, Kak, kayak gitu. Jadi kayak aku masih rasa bingung kenapa sih kok mereka kayak gitu. Contohnya kayak gimana sih Mbak? Contohnya nih, Kak, ya semisal hal kecil aja nih ya, kayak kan biasanya kalau aku sama keluarga aku itu kan kayak ya jalan-jalan kemana gini, terus kan kayak bingung toh. Ayahku bilang gini, mau makan apa, terus aku bilang gini, makan nasi padang aja. Terus kakakku, kan aku punya kakak ya, Kak ya, nah kakak, terus kakak bilang gini, nggak enak nasi padang di daerah sini, mending makan ini aja sate di temanku. Terus sebenarnya itu apa ya, orang tua aku tuh agak gak suka sate gitu, Kak. Ya suka tapi ya gak terlalu suka banget, lebih prefer ke nasi padang gitu, Kak. Terus kayak gimana ya, mereka itu lebih memilih makan sate daripada nasi padang kayak gitu, Kak. Padahal tidak sesuai dengan selera mereka ya. Iya, benar. Berarti artinya orang tuanya Mbak Anita ini kayak lebih menghargai kakaknya Mbak Anita gitu pesannya ya. Iya, benar. Daripada pendapatnya Mbak Anita. Perasaan Mbak Anita gimana sih waktu terjadi hal tersebut? Ya kalau dibilang sakit hati sih, kalau hal kecil kayak gitu sih mungkin kalau sakit hati sih nggak seberapa sih, Kak. Tapi ya kayak mangkel aja gitu, Kak. Kayak Mangkel kesel, banget sih. kayak kesel gitu. Apa yang ada dalam hati Mbak Anita tuh, apa sih yang sebenarnya Mbak Anita pengen ngomong itu pada saat itu gitu? Nah, aku tuh pengen gini, karena pengen bilang gini ke keluargaku, kenapa sih kalau aku setiap berpendapat itu jarang banget di ini loh, kayak diiyakan gitu, kayak direken gitu, dan lebih merespon pendapat kakakku gitu, Kak. Kalau boleh tahu kakaknya Mbak Anita ini berapa jauh umurnya? hmm, Kelahirannya tahun 96, berarti selisih 9 tahun, Kak. Berarti Umur berapa ya, Kak ya? Kayaknya sekitar 29 kalau nggak 28, kalau nggak salah sih, Kak. Mbak Anita sekarang umur Saya umur 19 tahun. 19 tahun. Iya, Cukup jauh ya Mbak Anita. iya jauh, Kak. Berarti sudah kerja? Sudah sudah nikah juga. Sudah nikah juga? Iya, Sudah berkeluarga? sudah. Sudah punya ponakan juga ya berarti? Iya, sudah punya ponakan, Kak. Anaknya ada berapa kalau gitu? Ada 2, Cewek, cowok? cowok semua sih, Kak. Cowok semua. Iya, Kakaknya Mbak Anita ini memang sudah berkeluarga. iya betul. Dan umurnya cukup jauh dengan Mbak Anita ya. Lalu apalagi sih Mbak Anita yang sampai benar-benar membuat Mbak Anita merasa terganggu tuh? Kayak apa ya, Kak ya? Apa sih? Kayak itu tadi ya, kejadian yang tadi ya. Iya. Jadi tuh kayak gini, Kak. Kemarin tuh kita tuh sempet cekcok, mau tahun baru tuh mau kemana. Terus kakakku tuh minta ke sini loh, Kak, ke Banyuwangi, Kawah Ijen. Sedangkan kan itu kayak bisa dibilang agak jauh juga kan, Kak. Terus aku tuh nyaranin ke Jogja aja, sekalian kita pulang biar bisa ketemu saudara-saudara di sana. Terus nanti juga kita
kalau berlibur juga gampang. Di sana juga kita nggak perlu kayak nyewa hotel apa nyewa penginapan, bisa pulang langsung ke rumah. Nah, tapi ibu saya tuh sempat bilang gini pas kita selesai diskusi itu, bilang dia tuh kayak apa ya kak ya, bahasanya kayak sambat gitu loh. Kak, masmu kok minta ke sana, ke Banyuwangi? Banyuwangi itu apa sih wisatanya? Terus cuman kayak gitu-gitu aja wisatanya, nggak ada yang enak, paling ibu lihatnya juga Kawah Ijen gini-gini. Terus estimasi kesananya juga tolnya juga mahal, terus kita juga harus nyewa ini juga apa sih, penginapan juga gitu. Terus kayak gimana ya, ibu saya tuh kayak nggak berani nolak gitu loh, kayak seakan-akan tuh marketingnya kakakku itu jos banget ke buat memilih tempat Destinasi iya itu. destinasi itu kayak gitu kak. Padahal ibu saya tuh kemarin tuh bilang gini, ibu lo pengen ke Jogja, pengen ketemu saudara-saudaranya ibu, itu pengen beliin batik buat mereka kayak gitu juga, tapi mas kok malah minta ke Banyuwangi. Terus aku juga gini, ya setelah ibu tinggal bilang aja ke mas, jangan ke Banyuwangi, ke Jogja aja biar sekalian ketemu sama saudara-saudara kayak gitu. Di situ selain destinasi tempat itu, apakah ada rekomendasi lain mungkin dari kamu atau orang lain gitu? Yang di mana? Yang dari Kawah, tadi kan pilihan destinasinya di Kawah Ijen. Iya. Nah, apakah ada destinasi lain yang direkomenin sama kamu kah atau orang tuamu saat itu? Ada sih kak, namanya tuh aku lupa, ada kayak hutan di sana itu. Hutannya juga bagus, dia itu cuman bukan hutan aja sih, kalau nggak salah itu ya, di sana tuh kita tuh bisa menyewa kayak mobil jeep kayak gitu kak, lebih bagus. Kalau boleh tahu tempatnya di mana? Aku kurang tahu kak kalau lokasinya gitu. Tapi sebenarnya kamu sudah menyarankan mengenai destinasi lain itu, Iya betul. tapi tetap yang disetujui yang dari kakak itu. Kamu sudah bilang kalau misalkan kamu pengennya di sini. Udah bilang kak, aku tuh udah nunjukin ke ayah sama ke ibuku kalau ini loh di sini bagus, ada tari kecaknya kayak di Bali gitu. Terus juga ada pertunjukan orang kayak bawa api di puter-puter kayak gitu loh kak. Pokoknya itu bagus banget destinasinya. Dan nggak cuman itu sih, kita tuh punya 3 destinasi. Terus ibu sama ayah tuh kayak kepo banget pengen kesana, tapi ya mereka tetap milih destinasi. Iya, Kamu manggilnya apa sih, kakak, mas? dia itu lebih ke emas sih. Mas Iya. ya. Nah, menurutmu mas tuh gimana sih sifatnya? Nah dia tuh bisa dibilang kayak sifatnya tuh kayak keras banget kak. Jadi kayak apa ya, dia tuh mungkin udah berkeluarga ya kak ya, kalau dibilang itu mudah tersinggung juga kayak gitu. Dan dia tuh apa ya kayak kalau semisal aku main sama dia ya, aku ya manipulasi ya Playing victim. bukan kayak manipulasinya tuh kuat banget kak, tahu nggak? Contohnya kayak apa? Iya gini, kalau sebenarnya misal ya aku keluar sama keluarganya mereka, dia tuh bilang gini, dek minggu depan ajak ibu kesini, bilang wae Zafar minta kesana. Terus aku bilang, loh kok aku ya sampai naik, kan sampai mesti sing dipilih ambil ibu apa lagi wisatanya kayak gitu. Kayak bukan apa ya kayak yang gampang diiyain sama orang tuaku gitu. Terus setelah itu Udah sih kak kayak gitu aja. akhirnya kamu bilang ke orang tua nggak? Ya aku bilang sih kak, terus kayak mas lo minta kesini minggu depan. Terus itu bilang minggu depan kapan, ibu mau nyambangin bayi gitu. Terus ya apa lo bu mas minta kesana. Terus gue juga bilang kayak gini, aku bahasa Jawain ya kak ya, bilang gini, ya apa sih mas mau, ibu lo udah janjian sama orang-orang kalau mau sama bayi. Terus ya wis nanti tak telepon mas, kayaknya ya tetep berangkat sih kak, gak jadi sama bayi kayaknya. Mungkin sama bayinya juga sama keluarga sendiri, gak jadi sama saudara-saudara yang lain. Jadi jadinya ke tempat itu, kalian jadi ke sana karena atas dasar permintaan mas. Iya tuh. Oh, boleh tahu waktu wisata-wisata kayak gitu tuh yang membiayai siapa, yang bilang? Jelas orang tua aku kak. Orang tua.
dalam Nah, membiayai. kakak itu, masku itu kalau semisal kayak kan nggak usah dibeliin bensin, gue tak bensinin. Nah, sama orang tua aku tuh kayak dilarang gitu kak. Mesti kalau mau berangkat itu ya udah di fullin bensinnya sama ayah kayak gitu. Terus kayak semisal kayak sekedar anaknya minta ini, semisal kan kayak ada permainan kan, terus kayak ibu tuh udah kayak ngasih uang duluan gitu loh biar nggak dibayar sama kakakku. Selama ini kayak sebenarnya Mas sendiri sudah berusaha untuk kayak biayai sedikit-sedikit lah, cuman sama orang tua nggak boleh kan apa gimana? Iya kayak nggak boleh kak, mungkin gini ya kak ya, mungkin orang tua aku itu masih kecil, orang tua aku maaf, kakakku tuh mungkin di mata orang tua aku tuh masih kecil gitu kak. Soalnya kan kalau dari kecil tuh kakakku tuh kayak dimanja banget gitu kak, jadi kayak apa ya, kayak rasa kasihan aja gitu. Terus aku juga bilangin sih sama orang tua aku bilang gini, ibu itu gak usah terlalu apa ya memanja emas, mereka juga udah berkeluarga. Terus ibu bilangnya kasihan dia tuh baru pertama kali keluarga, kalau nggak dibilangin juga mereka bakalan ngawur kayak rata-rata keuangan kayak gitu. Berarti orang tua Mbak Anita itu kayak memandang Masnya Mbak Anita tuh seperti masih anak kecil yang Bener masih banget. kesulitan dalam mengatur hidupnya gitu ya. Iya bener banget Padahal Kak. sudah berkeluarga. Iya. Menurutmu gimana sih tentang pandangan orang tua itu Kemana? mengenai masnya Mbak Anita? Ya gini kan, kakakku tuh kan nikahnya bisa dibilang nikah muda ya kak ya. Dia tuh habis lulus kuliah itu jelang 1 tahun, pokoknya umur 24 tuh mereka tuh nikah. Dan itu juga pacarannya tuh nggak lama sih kak. Takutnya tuh aku tuh mikir kayak mereka itu belum mengenal satu sama lain gitu, tapi ternyata tuh pikiranku tuh salah sih kak. Terus eh ibu itu bilang gini, oh ya kan kemarin tuh juga masku juga punya anak lagi kan, anak yang kedua. Bilang gini, masmu itu loh kok tiba-tiba udah punya anak lagi, padahal kan juga gimana ya, takutnya kalau dia keteteran ngurusnya gimana, soalnya kan anak yang pertama itu kayak dititipin ke orang gitu loh kak gitu. Oh, sering dititipin dong. Ya soalnya kan itu kerja semua. Dari yang saya dengar cerita dari Mbak Anita itu berarti ibunya Mbak Anita tuh juga sering ngobrol sama Mbak Anita tentang masnya Mbak Anita. Iya kadang juga gitu. Apa yang biasanya diobrolin tentang Ya, masnya Mbak Anita? kayak kasihan gitu ngeliat mas, padahal kan apa sih yang dikasihani, cuma terus juga kadang itu aku ngeliat kalau istrinya tuh jarang banget masak, jadi mereka tuh makannya tuh kayak di luar gitu loh kak. Terus itu udah dibilangin kan sama ibu, kalau bisa masak masak seadanya aja, dihemat uangnya, jangan makan di luar, terus ditabung buat anakmu ke depannya gimana kayak gitu. Tapi setelah itu pernah dilakukan? Ya mungkin dia sadarnya sehari 2 kali, setelah itu ya mereka makan lagi. Berarti mungkin istrinya juga sama seperti kakaknya. Iya tapi kalau istrinya tuh hemat sih kak, agak bisa, kalau dibilang hemat tuh masih mau hemat. Tapi kalau kakakku itu kayak gimana ya, dikit-dikit tuh kayak jajan gitu, terus liburan makan di luar gitu. Dari yang ibunya Mbak Anita sampaikan itu, Mbak Anita pernah berpikir nggak sih sebenarnya apa sih yang ibu kasihani dari Mas? Apa yang sebenarnya terjadi sama Mas itu? Kalau dibilang kayak gitu tuh ya aku tuh pernah sih, pernah nanyain kenapa sih ibu kasihan sama mas ya, yang itu tadi bilangnya tuh masih kayak anak kecil, masih perlu dibimbing kayak gitu. Soalnya tuh kayak kakakku itu susah banget dibilangin kak, sampai ibu saya tuh bilang ke besannya, suruh bilangin kalau, sampai bilangin bu Roni sama Andan kalau suruh hemat, jangan dikit-dikit beli ini itu. Terus ibunya yang cewek itu juga bilang kalau bener-bener susah banget buat ngebilangin kakak saya Kan kayak besannya gitu. juga. Iya terus itu ada aja alasannya kalau disuruh hemat. Salah satu alasannya apa sih yang mungkin yang pernah Mbak Anita dengar itu Alasan jadi nggak bisa hemat itu? ya apa ya kayak mungkin ya itu tadi sih kak, istrinya tuh dibilang nggak bisa masak juga kayak gitu. Terus dia itu juga suka ini sih kayak
kemakan iklan gitu. Misal nih dia kan kayak apa ya, misal lihat ada launching produk baru kayak baju, kayak tas, dia tuh kayak langsung tergiur gitu kak untuk membeli barang itu kayak gitu. Jadi menurut masnya Mbak Anita istrinya itu nggak bisa masak, apakah benar kayak gitu? Iya, dia tuh kayak aku kemarin tuh sempet ngajak Kak, ayo masak tom yum, aku deh gak iso, kau nang lupa yang sing gawe kayak gitu. Kayak ya ampun, kan bisa lihat resep di TikTok kak, di YouTube juga bahkan ada kayak gitu. Sebelum-sebelumnya tuh istrinya Mas itu pernah nggak sih cerita-cerita sama Mbak Anita? Bentar ya kak ya, aku agak lupa. Kalau cerita-cerita sih mungkin enggak sih kak, enggak. Kalau cerita tentang suaminya enggak. Oh, pernah sih kak. Kalau kemarin tuh gini, aku bilang tidur tenggelis aja gitu. Inggris itu Tenggelis tuh rumahku kak. Terus tidur tenggelis aja. Ini ada kebetulan tuh kemarin tuh ada ini kakekku, Pak adikku dari Bojonegoro itu main ke Tenggilis. Terus bilangin mas tadi mas mau nganter, soalnya mas itu apa ya, kerjanya itu jam 4 itu udah pulang sih kan, habis maghrib kan juga bisa ya kak yang nganter. Terus bilangin mas Dep bisa nggak habis maghrib nganter. Terus aku bilang kan ke mas bisa tak nganterin mbak ke Tenggilis, kak bisa aku masih ada acara di sekolah. Terus jemput tuh naik dek. Terus lah aku loh masih di mana posisiku tuh kemarin tuh lagi di Darjo kak kebetulan. Terus kan kalau jemput ke sini kan deket sini sih kak rumahnya, kalau jemput ke Surabaya Barat kan jauh banget ya kak ya, sedangkan dia itu kerjanya juga di sini loh, di Barat juga. Tadi yang masnya Mbak Anita bilang di sekolah tuh masnya tuh mengajar kan atau mengajar? Iya kan pulangnya juga kadang siang kadang sore gak sih kak? Iya, tergantung. Kan sampai malam kan pastinya. Gitu ya. Menurutnya Mbak Anita nih istrinya Mas tuh kayak gimana sih? Aku tuh kadang tuh menanya tuh kayak kadang itu dia tuh apa ya, kayak jahat kadang baik gitu kak. Soalnya dia tuh mesti kayak pinter ngerebut hatinya ibuku gitu kak. Kadang itu juga aku ngerasa kasihan gitu, kadang ngerasa kasihan, kadang kayak ngerasa agak gak suka gitu kak. Kenapa? Apa yang bikin? Yang pertama deh, apa yang bikin kasihan? Nah, kalau pulang ke Bojonegoro nih kak, desaku ya, kan aku tuh emang orangnya tuh jarang nyapu gitu kak. Sebelum kakak menikah sama dia itu kayak aku tuh gak pernah nyapu, paling juga cuma cuci piring. Nah terus dia tuh bilang gini, dek nang disapu, kayak hah kamu berani-beraninya nyuruh aku nyapu, kan ini rumahku gitu. Terus ibuku bilang gini, nang nyapu sana loh, masuk cewek tidur aja kayak gitu kak. Kalau aku udah cuci piring juga, udah nyapu kamarku doang sih tapi kayak gitu. Tapi mereka kok anjay dia nyuruh aku nyapu kayak gitu. Terus dia inisiatif juga sih ambil sapu kayak gitu, kayak nyapu gitu, ngepel gitu. Menurutmu dia ngelakuin itu tuh untuk apa sih? Ya mungkin ini tuh biar apa ya, biar dia anggap sergap gitu ya kak ya, rajin, biar dia anggap rajin sama orang tuaku. Oh ya pas kemarin launching bayinya kakak baru lahir itu, aku tuh dengar kata-kata dari mamanya si cewek itu bilang kayak gini, kalau dia itu dari kecil tuh jarang banget megang sapu, jarang banget ke dapur. Terus aku berarti pandanganku selama ini tuh salah. Dia tuh, aku pandangnya dia tuh kayak rajin banget, suka nyapu, suka bersih-bersih, suka masak juga. Ternyata itu enggak, setelah aku dengar mamanya itu bilang kayak gitu, kalau dia tuh dari kecil tuh dimanja banget. Iya jarang nyapu juga, jarang ngepel, jarang masak. Bahkan katanya tuh dia tuh baru kayak sering bersih-bersih itu pas akhir-akhir ini sih, pas baru nikah gitu. Setelah Mbak Anita dengar kayak gitu tuh apa yang di pikiran Mbak Anita mengenai? Ya kayak shock aja sih kak, ya bukan ke shock sih, mungkin kayak ternyata selama ini kok
apa ya, aku ngiranya ke dia itu kayak ya itu tadi kayak orang yang sregep, yang rajin, yang bersihan gitu. Ternyata tuh enggak, mungkin dia mungkin juga barusan belajar pas nikah ini mungkin ya Kak ya. Di pikiran Mbak Anita tuh lebih ke dia mau belajar atau yang tadi Mbak Anita bilang mencoba merebut hati atau bagaimana? Kalau itu mungkin dia mulai belajar sih Kak, soalnya pas di rumah sini tuh dia tuh tak lihat sebelum nikah ya. Kalau sebelum nikah kan dulu aku sering main ke rumahnya atau berdua Oh, gitu. iya. Terus dia tuh setiap sore itu nyapu, Pak bangun tidur tuh juga kadang nyapu, kayak gitu sih, kayak nyapu depan, nyapu rumah ini, ruang tamu kayak gitu. Jadi kayak kamar-kamar tuh juga dibersihin juga. Oh, ya. Berarti Mbak Anita sudah kayak berpikir lumayan baik lah mengenai istrinya Mas ini ya. Betul, betul. Nah, ini kan tadi ngomong tentang kayak istrinya Mas ini berusaha mengambil hati lah ya yang tadi. Nah, terus yang sisi kasihannya tuh apa sih? Kasihannya itu kadang itu dia tuh sering ngalah sama suaminya. Biasanya kan cewek ya Kak ya kalau yang sering ngalah gitu, tapi justru Cowok yang sering ngalah. ceweknya yang sering Oh, ngalah. iya. Ngalah kayak gimana Mbak Anita? Yang Mbak Anita tahu. Kemarin itu apa ya tiga saya aku tak ngiling-ngiling. Gak apa-apa, still profesional aja. Misalnya Oke, oke. kamu berpikir sebentar ya Kak gitu. Sebentar ya Kak ya. Kalau gini, biasanya itu kalau pas kita belanja nih, kita belanja terus sebenarnya tuh kayak kakakku tuh yang cewek tuh masih pengen belanja, aku sama kakak cewek yang cewek so, istrinya itu masih pengen belanja, masih apa ya, masih pengen santai-santai gitu belanja, tapi masku tuh kayak gini, kayak apa sih, kayak ngupuin apa ya kayak bahasa Indonesianya ya, kayak ngeburu-buruin banget buat ayo nah kesini nanti keburu ininya tutup gini padahal itu masih jam berapa Kak, masih jam 8 malam, pasti kan tutupnya kan jam 9-an gitu ya Kak ya, kayak gitu. Terus aku bilang ke si istrinya kayak gini, gimana mbak, aku baru dapat satu, sama juga belum dapat kan gitu, itu gini aja mas, suruh berangkat sendiri aja, kita tunggu sini. Tapi dia tuh nggak mau Kak, kalau kayak gitu tuh kayak mereka tuh dia tuh kayak ngondok gitu loh Kak. Dia siapa? Kakakku. Kakakmu. Kalau semisal kemauannya dia tuh nggak langsung diberangkatin gitu. Langsung bikin rasa kesel. Sedangkan kalau kadang kemauan itu nggak diturutin, aku ngondok itu nggak ada yang reken Kak, kayak gitu. Iya, kayak jahat banget. Contohnya kayak apa sih Mbak? Ya kayak ya tadi Kak, kalau misalnya aku mau ngajak ke sini terus gak ada di grup nih Kak, ayo ke sini ngirim link TikTok, itu gak ada yang respon. Mungkin ayahku yang respon, di mana itu di Pasuruan. Terus kalau aku tuh bilang gini, kak bisa nganterin aku gitu. Terus ya udah terdiam aja di situ. Kalau Mbak Anita nih kan banyak, mungkin banyak hal berulang lagi ya yang Mbak Anita rasain dari dulu, tentang Mas yang lebih dihargain, dan ternyata apa yang disalahin Mbak Anita tuh seringkali tidak direken gitu ya. Iya. Yang dirasain Mbak Anita mungkin saat apa memikirkan itu tuh apa sih perasaan Mbak Anita saat itu? Kalau dibilang sedih ya sedih Kak, terus kayak ya dibilang sakit hati ya bisa dibilang sakit hati kayak gitu. Kayak masa apa ya, mungkin mereka itu beranggapan aku masih kecil ya Kak ya, apa gimana ya. Di pikiranmu mereka beranggapan Iya, Mbak Anita masih kecil kah? iya, mungkin kayak gitu. Oke. Nah, mengenai masih Mbak Anita juga nih, apakah Mbak Anita pernah melihat mengenai bagaimana dia survive tentang hidupnya kah, atau apa yang mungkin itu membuat orang tuanya tuh menghargai setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia omongin gitu? Gini Kak, apa ya, kalau dulu masa kecilnya itu dibilang masih enak sih Kak masanya, soalnya masanya dia kecil tuh bisa dibilang enak, apa itu masih diturutin gitu Kak. Tapi semenjak
masku beranjak SMA itu dia tuh kayak kehidupannya tuh sering di rumahnya Budi gitu kak, jadi tuh dia tuh jarang di rumah, terus kayak sering kadang tuh berantem sama ibu juga, terus kadang itu juga ibuku juga pernah cerita kalau baru menyadari dulu itu loh masmu pas sekolah itu aku kasih uang saku berapa cuman dikit, terus bilang gini kan zaman dulu tuh masih murah apa itu masih murah, dengan uang saku segitu tuh masih cukup gitu kak, kan zaman 2000 berapa ya 2015 dengan uang saku 25.000 itu kan masih banyak ya kak ya, sedangkan aku tahu ceritanya dia tuh sering kesini sama pacarnya kayak gitu kak, so, aku mikir uang dari mana kayak gitu. Nah dari pikiran Mbak Anita itu yang katanya sering pergi sama pacarnya, dari pikiran Mbak Anita itu uang dari mana? Apakah ada jawaban tentang itu? Mungkin nih ya, kan kebetulan budiku tuh punya ini ya, punya warung padang gitu kak. Nah mungkin dia tuh kalau semisal bosen nih di rumah, terus kemarin tuh dulu itu sempat budiku tuh kayak ngurain karyawan gitu. Nah kalau itu kayak disuruh bantuin budi sini Ron ke warung gitu, banyak orang, terus masku juga kadang juga ke warung bantuin gitu, terus juga dikasih uang saku, terus kalau mau berangkat sekolah itu juga dikasih uang saku kayak gitu, cuman bantuin biasa aja sih kak. Mungkin dari situ ya berarti ya. Dengan sifat kerasnya Masnya Mbak Anita, apakah berhubungan dengan itu atau sejak sebelum SMA juga Masnya Mbak Anita ini sudah sifatnya sudah keras, sudah tersinggung dan lain sebagainya? Enggak sih kak, kalau dulu itu apa ya, dulu itu aku tuh deket banget sama kakak, bahkan aku tuh dulu tuh nggak pernah dibentak kak. Oh ya? Iya, terus semenjak nikah ini aku first time dibentak, ya bukan first time sih, mungkin dulu suka sering bertengkar, tapi kayak lebih ngena itu pas akhir-akhir ini gitu kak. Semenjak menikah. Sebelum menikah Sebelum nikah itu dia tuh kayak care banget kak sama aku, terus kayak semisal aku keluar malam itu juga dicariin, terus kalau semisal dia pulang dari mana gitu aku suka dibeliin kayak ya jajan apa gimana, terus semenjak nikah itu aku jarang dikasih uang saku kak, terus juga jarang ini sih jarang dibeliin sesuatu kayak gift-giftan kecil-kecil gitu kak. jadi mulai terjadi perubahan sifat itu mulai dari kakaknya Mbak Anita menikah. Iya. Kenapa Mbak Anita menikah? Mungkin gara-gara ini sih kak ya, mungkin dia itu kayak dulu itu sebelum nikah itu dia itu tanpa mikir panjang ya mungkin ya, terus kayak mungkin dia tuh nggak tahu kehidupan setelah menikah itu kayak gimana, terus setelah dia menjalani mungkin dia juga kayak ya bisa dibilang shock, kaget gitu kak sama kehidupan setelah menikah kayak gitu. Ada nggak pernah cerita mengenai rumah tangganya? Kalau dibilang rumah tangganya sih ya baik-baik aja sih kak, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada cerita tentang masalah keluarganya? Nggak ada sih, cuman kadang nggak ada sih kak kalau masalah keluarga itu nggak ada. Mungkin dari istrinya kah? Atau anaknya mungkin cerita ke Mbak Anita? Nggak ada kak. Mungkin hanya yang sekilas-sekilas tentang kayak istrinya nggak Boros berani, ya. istrinya nggak berani ke Mas gitu ya. Dari semua yang Mbak Anita ceritain mengenai sifat Mas yang mungkin sifat Mas yang mempengaruhi ke orang tua juga, yang bikin Mbak Anita tuh merasa kurang dianggap kah? Iya betul kak, aku ngerasa kayak gitu sih. Merasa kurang dianggap? Iya. Terus juga kadang itu kalau di desa nih kak, kan jarang banget ya orang tua aku masak, terus bilang ayo ke bebek cepu gitu kan, kelangganan, terus berangkat kak, sedangkan kemarin pas aku pulang ke Bojonegoro lagi tuh kak, aku minta ayo ke bebek cepu, terus ada orang tua aku, ibu bilang gini, enggak ah ibu capek ngono, terus aku bilang enggak ah ngantuk, soalnya kan abis nyetirin toh kak, soalnya ayahku tuh nggak bisa nyetirin mobil gitu, soalnya matanya tuh rabun, jadi kalau kemana-mana tuh kita tuh ngandelin kakakku gitu. Mungkin rasanya agak menyebalkan ya, kenapa Sebel banget kak, sumpah. harus ditunda-tunda saat aku minta gitu, sedangkan waktu Mas minta selalu
selalu langsung diturutin. diturutin gitu ya. Oh berarti selama ini yang nyetirin itu kakak Pak? Iya. Di dalam satu mobil gitu ya? Iya. Oke. Nah di saat semua yang udah diceritain Mbak Anita nih ya, Mbak Anita yang merasa nggak dianggap itu, Mbak Anita tuh melihat gak sih dari POV kakaknya Mbak Anita yang mungkin orang tuanya Mbak Anita ini lebih banyak menuruti karena kakaknya Mbak Anita mungkin juga nyetirin dan lain sebagainya. Apakah pernah berpikir kayak Iya sih Kak, pernah. Kayak setelah aku tuh ngerasa kayak gini, aduh aku capek banget perjalanan Surabaya Bojonegoro, padahal kan cuma duduk aja Kak, duduk tidur, sedangkan kakakku yang nyetin dari berangkat sampai dari Surabaya sampai ke Bojonegoro, bahkan kayak Surabaya ke Jogja itu kakakku tuh bahkan kayak aku rasa ternyata capek juga ya nyetirin. Terus kayak pantesan kakakku tuh sering kayak dimanja-manja gitu sama ibuku sama ayahku gitu. tapi setelah hal yang sama terjadi mungkin perasaannya muncul lagi. Iya, sebel banget kadang sih. Setelah sebel itu muncul lagi Kak, kayak gitu. Karena kebetulan aku sendiri. Nah, dengan yang Mbak Anita alami ya, sebelah saya juga itu anak terakhir, anak bungsu. Mbak Anita juga ya? Oh sama ya Kak ya berarti ya? Iya, saya juga anak bungsu. Kebetulan kakak saya juga udah kerja, cuman belum berkeluarga. Saya sangat mengerti dan memahami yang dirasakan sama Mbak Anita, gimana kakak, omongan kakak lebih dihargai dan lain sebagainya. Terus seiring berjalannya waktu tuh, kadang tuh gimana ya? Saya merasa Tuhan mengetuk hatiku kayak aku diingetin sama segala perjuangan kakak Iya, untuk betul. mendapat pekerjaan itu, survive-nya dia mencoba membiayai aku gitu, dan juga kayak mencoba untuk menyenangkan keluarga meskipun hanya sebentar waktu awal-awal kerja. Sekarang dia sudah fokus dengan hidupnya. Kadang hal-hal itu tuh yang buat kayak aku realize bahwa ya mungkin orang tua aku berusaha menghargai segala perjuangan yang dia rasakan. Apakah mungkin Mbak Anita juga bisa pernah berpikir kayak gitu? Nah, betul Kak. Aku tuh sempet ya kemarin tuh sempet kayak ada ya di FYP TikTok, kayak seorang adik itu kayak mencurahkan isi hatinya ke TikTok gitu loh Kak. Kalau ternyata pokoknya intinya itu gini kata-katanya, ternyata seorang kakak itu kayak apa ya, mencari jalannya sendiri gitu. Terus aku juga mikir kan, ternyata bener ya, dulu masku tak apa-apa sendiri, nggak ada yang bantu kan Kak. Terus daftar kuliah juga tak lihat-lihat sendiri, soalnya orang tua pun juga kayak gaptek kalau masalah daftar online gitu loh Kak. Terus juga kemarin itu kakakku juga perjuangan banget Kak, udah bayar di kampus yang swasta itu, ternyata jam 9 malam itu dia diterima di sini di negeri. Terus habis itu aku juga ngerasa pasti kasihan banget. Terus juga aku tuh ngerasa kalau dia tuh mencari jalannya sendiri gitu Kak, tanpa diarahin sama orang tua. Sedangkan aku dulu tuh cari SMA itu dibantuin sama kakak-kakakku, dibantuin survei ke sekolahnya, bahkan ke sekolah yang jauh sih Kak, soalnya aku dulu mau dipondokin kan udah jadi kayak gitu. Terus daftar kuliah ini juga 100% tuh dibantu sama kakakku, gimana cara daftarnya kayak gitu. Bahkan caranya bayar UKT tuh sampai ini, ibuku cuma ngasih uang aja, tolong bayarin UKT-nya adikmu gitu, kayak gitu. Terus aku kayak ngerasa ya mau kasihan banget kayak gitu. Ternyata apa ya Kak ya, aku tuh kayak ngerasa selalu apa sih Kak, kayak ngeges masku gitu Kak, kayak kekeh banget ke masku. Kalau kayak rasa makalnya itu masih nempel gitu, kadang rasa gitu, kayak rasa bersalah gitu kalau aku nakal ke kakakku kayak gitu, kayak sebel gitu. Kayak kita tuh kadang ngerasa kalau kita tuh tidak hanya bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, tapi juga bertanggung jawab tentang masa depan kita juga. Iya Kayak benar gitu. Kak. Mungkin ini bisa mengubah pikiran Mbak Anita mengenai kenapa kakak harus diperlakukan seperti itu sedangkan seperti ini. Mungkin bisa sedikit mengerti. Apakah boleh tanya lagi, apakah selalu Mbak
Anita diperlakukan seperti itu? Nggak selalu sih kak, kadang juga ya kadang juga diturutin, aku nggak kesana juga kadang diturutin, tapi nggak sesering kakakku kayak gitu. Mungkin juga orang tuanya Mbak Anita tuh juga merasa nggak enak ya mau nolak juga. Iya bener Padahal kak. yang nyetirin juga Kemana-mana gitu. juga dia yang nyetirin. Pernah nggak Mbak Anita tuh tanya ke orang tuanya Mbak Anita kayak kenapa aku nggak di kenapa yang aku saranin itu nggak dilakuin aja? Dulu itu pernah sih kak bilang, aku sih kok mesti aku minta kesini tuh jarang jarang diturutin. Terus ibuku bilang gini, aku gimana ya, ibuku tuh lebih pro ke kakakku gitu kak daripada ke aku dibanding ayahku gitu. Kalau ayahku tuh kayak melarang keras banget buat melarang keras ibuku buat ngemanja kakakku, sedangkan dia kan udah gede kan kak sekarang, maksudnya udah berkeluarga gitu, pasti kan juga tahu gimana kedepannya. Terus ibuku bilang gini, kasihan kakakmu kemana-mana itu juga dia yang nyetirin kemana-mana, kamu kalau butuh apa-apa juga nggak tolong kakakmu. Terus sampai lagi yang mau mintain tolong, ibu juga ini nggak bisa kalau masalah-masalah online kayak gitu, ibu tuh nggak bisa, apalagi ayahmu juga nggak bisa kayak gitu sih kak. Nah mulai saat itu apa sih yang ada dalam pikiran Mbak Anita? Apakah masih ada rasa nggak terima kah atau Nggak rasa nggak terima sih mungkin, iya sih kak, tapi aku kayaknya lebih ini deh, lebih ke menyadari hal itu kalau kakak tuh kayak gitu gitu. jadi apa nih yang mungkin bisa mengubah pemikiran Mbak Anita menjadi yang mangkal karena merasa pendapatnya tidak dituruti? Tapi kita tahu ya Mbak Anita apa yang terjadi dalam kehidupannya masa Mbak Anita yang mungkin membuat orang tuanya Mbak Anita tuh merasa kayak lebih sungkan lah kak Iya ke iya kakaknya Mbak Anita. mungkin aku kalau semisal lagi kayak kejadian hal-hal itu terjadi lagi nih kak, kayaknya aku bakal mikir gini sih, oh nggak apa-apa lah, soalnya dulu kakakku juga udah kayak bantu aku kemana-mana kayak gitu sih kak. Tadi kan bilangnya bapaknya Mbak Anita ini pernah melarang untuk memanjakan ya. Nah, apakah papanya Mbak Anita ini lebih dekat sama Mbak Anita? Sebenarnya sih kalau deket sih ya nggak deket-deket banget sih, ya biasa aja gitu kak, kadang juga deketnya tuh kalau pas ngumpul aja gitu. Ini bagaimana hubungannya sama kakak? Baik-baik aja. Hubungan ayah dan kakak baik saja? Iya baik-baik aja, cuman ya kayak kalau apa ya, kalau hari-hari biasa gitu, kalau nggak ada kakak nih ya itu nggak bakalan kumpul kak. Apa nggak sih, paling kumpul juga pas aku ambil makan, tapi itu juga kadang dia tuh kayak nanya-nanya gitu, nanya sih sekata dua kata lah kayak gitu. Ya, I feel you Mbak Anita, merasakan banget ketika Kumpulnya tuh kalau kakakku sama istrinya keluarganya kesini kayak gitu sih kak. iya sih, mungkin kayak lebih menghargai orang yang datang, menghargai keluarga yang datang gitu. Iya benar. Jadi bagaimana nih Mbak Anita, setelah kita ngobrol tadi, mungkin apakah ada keyakinan yang baru dari Mbak Anita mengenai yang perasaan Mbak Anita nih, rasa mangkalnya Mbak Anita merasa tidak dihargai ini? Maaf kayak gimana kak? Keyakinan baru dari Mbak Anita, apakah Mbak Anita ini yakin hanya ada rasa mangkal yang ada? Apakah yakin bahwa orang tuanya Mbak Anita ini tanpa alasan menuruti apa yang dimau sama Mas Anita? Kayaknya kalau mangkok sih udah enggak ya kak ya. Aku juga kalau mangkok sih mungkin ini juga enggak. Tapi kalau semisal itu terjadi lagi juga aku bisa kayak menahan diri buat nggak sebel, nggak nangis gitu. Kadang aku juga sempet nangis sih kak kalau kayak gitu. Nangis sendirian gitu? Apa mungkin Iya. pernah di hadapan orang tua? Enggak. Iya pernah sih kayak gondok langsung ke kamar gitu. Nangis juga pernah. Tapi kalau selesai
senjataku itu nangis kak. Kalau aku nangis berarti mereka itu kayak udah apa ya, kalau aku nangis itu mereka bisa langsung datang ke tempat itu kayak gitu kak. Jadi aku bisa menggunakan senjata nangis itu, padahal aslinya juga ya udah. Tidak serius itu ya. Iya. Ya kadang emang kita nggak bisa nahan ya, padahal rasanya nggak terlalu gimana gitu ya. Iya bener banget kak. Selain keluarga Mbak Anita nih, ya mungkin nggak selalu mendengar Mbak Anita ya, ada nggak orang lain yang mendengar tentang apa yang Mbak Anita rasain, apa yang Mbak Anita inginkan? Ada kak, kebetulan sahabatku diem di rumah itu, dia itu juga sama kayak aku, tapi juga punya kakak juga. Selisihnya itu juga 9 tahun. Tapi setelah aku mendengar cerita-cerita dari dia, ternyata kakak dia tuh lebih parah kak, lebih kayak apa ya, kayak emosian, bentak-bentak ke orang tuanya. Kok sampai shock sebentar itu kakakmu ke ibunya. Bahkan aku pun kaget kalau kakaknya tuh bentak-bentak ke ibunya sampai ibunya tuh nangis. Ternyata aku setelah dengar itu, ternyata kakakku tuh tidak seburuk itu kak, bahkan jauh dari hal itu kayak gitu. Apa yang dirasakan Mbak Anita setelah mendengar itu? Pandangan Mbak Anita tentang kakaknya apa? Kalau setelah mendengar itu ya kayak aku jadi kayak ya berpikir kalau aku itu lebih kasihan ke temanku daripada aku sendiri gitu kak. Apalagi temanku ini kan yatim juga tuh kak, dari dia TK. Kakaknya juga sama kerja juga. Dia kan juga kerja, terus juga berkeluarga juga. Jadi kayak teman sefrekuensi. Dari kecil kak aku sama dia, Oh, dari iya. aku PAUD. Jadi udah banyak cerita yang kalian sama-sama lewatin ya. Dari situ apakah Mbak Anita merasa kayak sudah ada yang memahami, jadi apa tidak terlalu memikirkan bagaimana respon orang tuaku, apakah mungkin Iya sih kak, bener banget kayak gitu. Jadi kalau misal ya ada kakakku kayak orang tua aku nggak adil nih kak, aku bisa cerita ke dia gitu. oke. Ini sudah banyak yang Mbak Anita ceritain ya, mulai dari segala pemikiran Mbak Anita mengenai istilahnya keburukannya kakaknya Mbak Anita sehingga kebawa ke keluarga, dan juga rasa kesalnya Mbak Anita itu hingga Mbak Anita mulai menyadari bagaimana ternyata kakaknya Mbak Anita itu lumayan berperan banyak dengan mengenai masa depan Mbak Anita Iya juga, bener banget kak. tentang keluarga juga gitu. Terima kasih banyak Mbak Anita ya. Saya sangat mengerti perasaan Mbak Anita karena saya juga anak terakhir, anak bungsu. Tapi mungkin sedikit demi sedikit lah kita semakin dewasa, semakin mudah memahami dan mengerti bagaimana Mbak Anita itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Anita. Mohon maaf karena sudah lebih dari 30 menit. Kita, Udah lebih ya kak ya? iya. Gak kerasa banget ya kita ngobrolnya. Ya, terima kasih banyak Mbak Anita sudah mau terbuka dan jujur. Saya sangat mengapresiasi bagaimana juga pemikiran Mbak Anita bisa menjadi lebih baik. Mbak Anita memiliki keyakinan yang lebih baik lagi. Terima kasih juga ya kak udah mendengarkan keluh kesah dan ceritaku hari ini. Iya, terima kasih kembali. Iya kak. Mungkin saya akan monitor Mbak Anita bagaimana perkembangan dari dirinya. Dengan itu Mbak Anita, saya meminta Mbak Anita untuk dalam kesehariannya mungkin bisa sehari sekali itu bagaimana Mbak Anita mengubah keyakinan mungkin negatif menjadi keyakinan yang positif. Mungkin contohnya kayak misalkan rasa mangkel itu terjadi karena aku tidak dihargai, mungkin bisa ditambahkan menjadi rasa mangkel ini tidak dihargai karena mungkin kakakku pernah berperan seperti ini, dan mungkin bisa dilakukan sehari sekali, dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan Ya, Kak. Siap. segala yang sudah dilakukan Mbak Anita ya. Terima kasih banyak Mbak Anita. Terima kasih juga, Semoga Kak harinya Dika. menyenangkan ya. Iya. Terima kasih. Saya pulang dulu ya kak. Iya, Assalamualaikum. hati-hati.